proyek-proyek besar yang disampaikan oleh Buya Gubernur tadi tentunya akan bisa dimaksimalkan dengan dana-dana besar dari korporat-korporat yang bisa masuk dalam bentuk wakaf ke Sumatera Barat. Intinya sustainable development ini benar-benar menjadi hal yang nyata yang bisa kita konkretkan di Sumatera Barat, tentunya dengan peran serta kita semua untuk bisa membersamai wakaf di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik. Thank you to the Governor of West Sumatra Province for the presentation. And ladies and gentlemen, next on, we would like to proceed to our next session, Wakaf and Investment Gathering and Sumbar Wakaf Expos. And for that, we would like to welcome on stage our speakers, Kiai Haji Anang Rigza Mashhadi MA PhD, Syahruddin MS Jevin ACCIA PhD, Profesor Dr. Dian Mashita, Dr. Lisa Listiani, and a representative from Nagari Bank, Bapak Rizka Abadi. والآن ننتقل معا إلى جلستنا التالية منتدى الوقف والاستثمار ومعرض الوقف لمحافظة سومطرة الغربية. وبكل تقدير واحترام ندعو إلى المنصة الشرفية سادة المتحدثين سماحة كي هاجي أنang Rigza Mashhadi MA PhD, سماحة شهر الدين MSc Fin ACCIA PhD, سماحة الأستاذة الدكتورة ديان ناشطة، سماحة الأستاذة الدكتورة Lisa Listiani, ونيابة عن Bank Nagari As-Sayyid Rizka Abadi. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi kelima dengan tema Wakaf and Investment Gathering and Sumbar Wakaf Expos. Mari kita sambut pembicara kita pada sesi ini. Kepada Kiai Haji Anang Rigza Mashhadi MA PhD, Bapak Syahruddin MS Jevin ACCIA PhD, Profesor Dr. Dian Mashita, Dr. Lisa Listiani, dan perwakilan Bank Nagari, Bapak Rizka Abadi. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kita muliakan dan seluruh jajaran Pemprov Sumatera Barat, para narasumber, para hadirin yang berbahagia, ini sesi terakhir sebelum sesi penutupan. Kita sudah bicara dari hari pertama tentang wakaf. Banyak hal kita sudah dapatkan, mulai dari perspektif nilai-nilai, termasuk beberapa skema dan produk-produk wakaf, dan yang terakhir tadi adalah best practices wakaf di berbagai lembaga-lembaga wakaf dunia. Ini kok pada keluar, kenapa ini? Hah? Oh, sholat, oh ya. Oh, karena duhur ya. Ya, ini sebentar saja. Saat ini nanti bersama Prof. Dian, Bu Lisa, Dr. Lisa, dan kawan-kawan dari pejuang wakaf dari Bank Nagari. Jadi ekosistem wakaf itu ada wakif, ada nazir, ada mauquf alaih, dan ada aset wakaf. Kita sudah bicara kemarin tentang aset wakaf, kita sudah bicara tentang kenadiran, dan kita juga sudah bicara tentang mauquf alaih. Ini yang belum dibicarakan itu adalah wakifnya. Ya, Prof ya. Apalagi tadi Pak Gubernur mengekspos beberapa proyek wakaf Sumbar. Sekarang ini kita mencari wakif. Siapa yang mau jadi investor? Siapa yang mau jadi wakif untuk proyek-proyek ini? Apakah individu, ataukah organisasi, kelompok, atau badan hukum? Individu itu bisa orang per orang, siapapun dia, dari mulai 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Kelompok itu bisa juga asosiasi-asosiasi, atau jamaah ibu-ibu pengajian, atau dokter-dokter,
atau kumpulan para notaris, atau wali murid sekolah A, sekolah B. Ini banyak sekali kalau kita bisa identifikasi. Dan itu semuanya potensial wakif. Yang ketiga, badan hukum. Bisa jadi perusahaan kita yang akan ikut berwakaf. Atau kalau kita punya holding company kita berwakaf. Apakah itu nanti wakafnya retail atau corporate? Corporate itu misalnya sahamnya yang diwakafkan. Atau retail, keuntungan dari PT itu yang kemudian disalurkan menjadi wakaf. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita sudah ada Prof. Dian Masita, beliau orang Minang dan ahli di bidang ekonomi syariah, wakaf dan pembangunan. Ada Dr. Lisa dari UI, dari FEB UI, beliau konsen di bidang wakaf dan pembangunan berkelanjutan, pakar semua. Ada dari Bank Nagari dan dari Wakaf Warrior. Ini kedua beliau akan menjadi mitra atau akan siap untuk ikut berjuang dalam pengembangan pembangunan di Sumatera Barat ini. Tepuk tangan untuk beliau. Oleh karena itu, mungkin dari Bank Nagari dulu ya. Nanti dari Wakaf Warrior, nah nanti baru dipola oleh Bu Prof. Dian dan Bu Lisa. Ya, mungkin nanti singkat-singkat saja ya. Selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Syahrudin. Karena kita ada sesi lagi di luar ini, yaitu pembahas risalah wakaf Sumbar yang akan nanti dibacakan di penutupan. Saya kira demikian dari saya pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Kami dari Bank Nagari, alhamdulillah kita mau menyampaikan beberapa proyek yang sedang kita bangun dan akan kita laksanakan di Sumatera Barat. Tentunya ini ikhtiar kami bagaimana ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan itu memang benar-benar kita maksimalkan di Sumatera Barat. Bank Nagari dengan Buya Gubernur sudah melakukan roadshow kemarin ke beberapa provinsi untuk menyapa perantau-perantau kita agar konteks diaspora investment itu bisa masuk ke Sumatera Barat. Pembangunan itu bisa dibersamai oleh seluruh perantau-perantau yang ada. Nah, ternyata dari beberapa diskusi yang sudah kami komunikasikan dengan beberapa perantau, diaspora investment ini lebih cocok dengan filantropi energi gitu. Jadi energi filantropi ini sebenarnya akan bisa memaksimalkan proses-proses dana masuk ke Sumatera Barat. Nah, kita mau membangun beberapa proyek-proyek untuk bisa menjadi ladang amal juga bagi para perantau untuk bisa memasukkan dananya ke Sumatera Barat. Dan juga tentunya pembangunan akhirnya bisa terlaksana. Nah, kita menyiapkan hari ini kita coba memproduksi 2 proyek saja. Dan insya Allah Bapak Ibu di Sumatera Barat ataupun ada wakif-wakif nanti dari diaspora kita yang mau menyiapkan ini program yang kami inginkan, kami siap membuatkan programnya dan nanti akan kita siapkan dengan nazir-nazir yang kompeten di bidang ini. Hari ini kita ada CWLD 1 untuk proyek gerobak untuk UMKM, gerobak berkah namanya. Nanti ini akan kita siapkan kepada UMKM kita yang siap dibina dengan unsur-unsur wakaf ini. Dan kemudian juga ada untuk manfaat rumah sakit. Nanti izin akan disampaikan secara lebih detail nanti oleh Mas Heri dari Wakaf Warrior. Mungkin itu penyampaian awal dulu, Mas. Kita persilakan dari Wakaf Warrior. Baik, terima kasih Pak Rifka dan para narasumber serta audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan satu produk kolaborasi bersama Bank Nagari Syariah yang kemarin kita sudah tanda tangani MOU-nya. Nah, tadi yang disampaikan, salah satu inovasi yang hari ini hadir di sektor keuangan adalah produk yang namanya cash wakaf link deposit. Yaitu wakaf uang yang ditempatkan di dalam deposito, dan ini menjadi satu inovasi wakaf uang berbasis sementara. Ya, selain mungkin yang kita kenal bahwasannya wakaf ini adalah wakaf selamanya. Dan tentu dengan tagline-nya menjadi satu keunggulan, wakafnya sementara tapi insya Allah pahalanya selamanya. Boleh next?
Inovasi ini juga berangkat dari satu problem Bapak Ibu, problem statement kita yang kita hadapi saat ini, bagaimana kemudian belum adanya produk yang memberikan satu mutual benefit terhadap perkembangan dari bank syariah ataupun wakaf itu sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di saat ini. Kemudian ada potensial loss wakaf uang yang selama ini terjadi sejak disebutkan potensi wakaf uang 181 triliun di 2019, realisasinya baru sampai 3 triliun, itu ada potensial kalau dikalikan sekitar 1080 triliun Bapak Ibu. Nah, ini tentu menjadi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kemudian pertumbuhan jumlah LKSPWU yang saat ini 61 LKSPWU tidak berdampak terhadap pertumbuhan dari wakaf uang itu sendiri. Dan yang menarik juga selanjutnya adalah minimnya literasi wakaf uang atau literasi wakaf itu sendiri yang memang berimplikasi terhadap rendahnya realisasi dari wakaf uang. Dan juga dampaknya adalah motivasi dan juga nilai wakaf yang diwakafkan oleh para wakif tadi. Dan terakhir tentu sesuai dengan tema dari International Conference Wakaf ini adalah belum matchingnya program-program wakaf ini dengan program yang ada di SDGs. Nah, hari ini kita mungkin tampilkan mini prospektus kita Bapak Ibu terkait dengan program wakaf uang link to deposit berupa gerobak berkah madani, gerobak berkah nagari, mohon maaf. Nah, program ini kita salurkan kepada para UMKM halal yang saat ini ada di level startup, ya, yang membutuhkan dukungan terhadap fasilitas terhadap usahanya. Dan hari ini dengan seri pertama yang kita luncurkan dengan Bank Nagari, kita memberikan berupa gerobak berkah dari imbal hasil cash wakaf link deposit. Jadi sederhananya mungkin kalau secara skema Bapak Ibu semua hari ini menjadi wakif, tetapi wakafnya sementara. Berdasarkan peraturan BWI itu ketentuannya ada minimum 1 tahun dan minimum 1 juta. Ya. Dari wakaf uang ini kemudian kita tempatkan di deposito Bank Nagari dengan imbal hasil yang cukup tinggi yang dibandingkan produk deposito lainnya, dan imbal hasil ini kemudian kita salurkan dalam bentuk gerobak berkah kepada para penerima manfaat, yaitu para startup UMKM halal yang ada di Kota Padang. Dan ini menjadi seri kami juga yang kedua ya untuk di Kota Padang, karena mungkin next mungkin bisa yang inovasi kami yang pertama CWLD pertama di Kota Padang, yaitu program modal bisnis berkah yang kita salurkan dengan salah satu bank umum syariah dan mendapatkan award dari Kementerian Agama Kementerian Agama untuk inovasi wakaf uang di kota wakaf yaitu Kota Padang. Nah, ini program inovasi kami next ini yang kita berikan dan kita sudah salurkan, dan hari ini dengan Bank Nagari kita hadirkan kembali satu seri untuk program gerobak berkah nagari. Dan kami berharap tentu wakaf uang sementara ini menjadi satu kekuatan, karena mungkin ada Bapak Ibu yang belum siap untuk berwakaf secara mu'abad ataupun selamanya, maka bisa mencoba dengan wakaf sementara. Insya Allah 1 tahun setelah wakaf uang yang Bapak Ibu lakukan, wakaf uang itu akan kembali kepada Bapak Ibu semua. Tapi manfaatnya terus berjalan selamanya. Kira-kira seperti itu mungkin dari produk CWLD. Iya, untuk selanjutnya next project untuk yang rumah sakit. Ya, Bapak Ibu semua, kita perlu ketahui bahwasannya ketika seorang ibu tersenyum setelah melahirkan dengan selamat, sebenarnya ini nilai sejati dari investasi Bapak Ibu yang dilakukan melalui pendekatan wakaf. Next. Kami menghadirkan satu program yang berangkat tentu dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Problemnya mungkin next sebelumnya. Bahwasannya Bapak Ibu rasio, seringkali kita mungkin susah mendapatkan kamar pasien, apalagi ibu-ibu hamil, karena sesungguhnya rasio kamar kita ini masih 1:1000 Bapak Ibu. Jadi wajar kalau satu kamar melayani 1000, jika ada antrian itulah realitas saat ini. Dan ini tentu menjadi faktor yang juga meningkatkan tingkat kematian ibu dan bayi. Ya, karena proses-proses problem-problem kita hadapi. Dan secara market Bapak Ibu di Kota Padang sendiri dengan pertumbuhan peserta BPJS yang cukup tinggi, bahkan mungkin ada regulasi baru, tidak perlu ada rujukan secara bertahap, ini bisa dilakukan. Termasuk tingginya klaim asuransi swasta serta 13.000 kelahiran yang terjadi di Padang.
Nah, solusinya kita perlu meningkatkan kapasitas rumah sakit agar bisa menekan problem kita, yaitu tingginya kematian ibu dan bayi. Nah, ini fasilitas yang ada saat ini, jadi sudah berjalan dengan 27 bed. Next, kita ingin kembangkan, ini traction kita dengan pendapatan 11,5 miliar, bahkan cenderung terus naik. Next. Nah, ini yang kita ingin kembangkan Bapak Ibu, menambah jumlah kamar, ya, sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan harus menjadi rumah sakit umum. Dan kemudian menambah fasilitas NICU, kemudian pemenuhan standar kamar rawat inap, standar sesuai dengan regulasi, dan juga pembangunan gedung baru untuk mendukung 100 bed. Next. Nah, kebutuhan kami di sekitar 52,5 miliar untuk pembangunan untuk rencana pengembangan kami, Bapak Ibu. Dan ini rumah sakit yang sudah beroperasi, juga dengan tingkat pendapatan yang tumbuh 8% per tahun, dengan imbal hasil sekitar 10% per tahun. Beberapa pendekatan kami sudah lakukan dengan dire atau menjajaki dengan dire kah, dengan reksadana penyertaan terbatas atau bahkan penerbitan sukuk. Ini yang sudah kami lakukan dan kami berharap Bapak Ibu bisa juga menjadi investor melalui instrumen-instrumen mungkin kita bisa hadirkan untuk mendukung pengembangan ini. Dan saya rasa potensi pasarnya masih cukup besar, kami hanya mengambil market sekitar 20 miliar dan ini terus kita kembangkan sampai 40 miliar nantinya. Next. Dan tentu dengan pendekatan komersial dan sosial di rumah sakit ini, Bapak Ibu, imbal hasil atau keuntungan yang didapat dari rumah sakit ini juga kami salurkan kepada program yang tentu mendukung ya para penerima manfaat, seperti USG gratis bagi ibu hamil, yang saat ini juga masih banyak yang belum bisa mendapatkan akses tersebut, kemudian program penanggulangan stunting dan juga beasiswa bagi tenaga kesehatan. Next, terakhir. Mas Heri, ya. Terakhir. Ya, ini mungkin kutipan aja Bapak Ibu dari Sultan Al-Mansuri ketika membangun rumah sakit di Kairo, bahwasannya wakaf sudah berhasil menghadirkan satu rumah sakit sebelumnya. Satu rumah sakit yang pendekatannya wakaf, di mana ini adalah rumah sakit yang memberikan layanan ini secara inklusif, tanpa diskriminasi, tanpa mempertimbangkan latar belakangnya, semua dilayani. Bahkan ketika mereka dirawat di rumah sakit, tidak hanya di recovery kesehatan, tetapi diberikan uang saku pengganti ketika mereka sakit. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwasannya kegemilangan wakaf sudah menghadirkan banyak solusi bagi permasalahan kita yang terkait mungkin saat ini dengan SDGs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Yang pertama dari Bank Nagari Syariah Sumatera Barat, Uda Rifka Abadi, dan juga dari Forum Warrior. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang sudah dipresentasikan tadi, ada dari Mesir, ada contoh-contohnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Gubernur, bahwa sepertinya setelah 2 hari kita berkonferensi, sudah ada proyek-proyek yang menanti. Tidak hanya tampil di dalam slide, mudah-mudahan Pak Gubernur, gambar-gambar rumah sakit tadi benar-benar ada di Bukit Tinggi, benar-benar hadir di Solok, dan seterusnya dan seterusnya. Maka selanjutnya izinkan kita bersama mendengar pemaparan dari Profesor Dian Masita dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Silahkan Prof. Masita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Pak Gubernur telah mengundang kami jauh-jauh. Saya aslinya Universitas Pajajaran Unpad Bandung dan lagi ditugasi di UI 3. Ini digitalisasi, bagaimanapun kita bisa mengumpulkan wakaf dengan digital, dengan platform-platform yang modern lah, sehingga anak-anak, teman-teman semua bisa untuk dengan mudah di mana saja berwakaf.
Karena zaman sekarang semua orang paling dekat dengan handphonenya. Jadi kalau kita tidak menggunakan platform yang digitalisasi, sulit bagi kita untuk mendapatkan wakaf-wakaf yang wakif yang mampu bereaksi dengan cepat dan mengumpulkan dana-dana yang sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas presentasinya. Model-model sudah dijelaskan, bukti-bukti di dalam dan luar negeri juga sudah disampaikan. Insya Allah di presentasi Prof selanjutnya akan ada best practice dari Sumbar. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Gubernur. Selanjutnya untuk narasumber yang terakhir ini kita datangkan jauh dari Universitas Indonesia. Silakan Dr. Lisa Listiana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sori sodri wa yasili amri waldata milisan yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, senang sekali saya di Ahad hari ini bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Karena presentasi terakhir gitu ya, semoga Bapak Ibu masih semangat untuk menyimak sampai akhir gitu. Jadi topiknya karena investment gathering gitu, saya coba gabungkan wakaf, ada inovasinya dan gimana gabungan antara wakaf dan inovasi itu bisa jadi investasi yang berdampak gitu ya. Nggak hanya kalau tadi Pak Gubernur sampaikan nggak hanya bermanfaat di dunia tapi juga ada manfaat di akhirahnya buat kita gitu ya. Nah, saya ingin saya ingin memulai paparan yang 15 menit ini, semoga cukup gitu ya, dengan kita coba refleksi bareng-bareng gitu ya Bapak Ibu. Dari kemarin kita udah belajar banyak tentang wakaf gitu, dan saya senang sekali di sini ketemu dengan banyak guru gitu ya, aktivis wakaf gitu. Kalau kita coba flashback, mana sih, kita coba refleksi, mana sih dari barang yang kita pakai dari pagi hari ini, atau dari kemarin gitu ya, yang hari-hari kita gunakan, yang itu produksi kita sendiri. Laptop bukan gitu ya, apalagi handphone bukan juga gitu ya. Jadi kebanyakan barang-barang yang kita pakai itu kita belinya dari luar gitu. Bukan berarti Islam itu membatasi kita untuk bermuamalah dengan yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya Indonesia dengan berbagai sumber daya yang ada itu bisa self sustain sebenarnya gitu ya. Mungkin terakhir di sini. Tadi kan kita udah 2 hari ini belajar, wakaf ini bisa jadi instrumen ekonomi umat gitu ya, bahwa peluangnya besar gitu. Tapi pertanyaannya, kira-kira kita udah kontribusi di sebelah mana gitu ya, gitu. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, manusia tuh tipenya ada 3 gitu. Ada yang dia itu fokusnya dunia lupa akhirat gitu ya. Ada yang terlalu fokus akhirat lupa dunia gitu. Nah, mestinya kita di tengah-tengahnya ya Bapak Ibu gitu. Jadi hidup kita emang di dunia gitu, tapi kita pengen apa yang kita lakukan, investasinya kita, aktivitasnya kita itu juga punya nilai ke akhirat nanti gitu kan. Nah, saya ini coba kalau kita tanya, kita masih ingat nggak nama kakek nenek kita? Mungkin kalau kakek nenek masih ingat gitu ya, kakek neneknya kita, kakek neneknya lagi gitu. Saya pribadi Dokter, 30 detik. Saya pribadi nggak inget gitu ya. Tapi kalau kita lihat nama-nama yang di sini gitu ya, kita masih tahu dan kita kenal gitu meskipun nggak pernah face to face gitu. Karena apa? Karena ada legacy yang ditinggalkan gitu. Dan saya melihat dengan kita berwakaf itu bisa jadi salah satu cara untuk kita meninggalkan legacy gitu ya. Gimana setelah bahkan kita nggak ada, manfaatnya masih bisa dirasakan gitu ya. Dan legacy itu masih bisa dapatkan lintas generasi gitu. Jadi semoga belajar dari sini gitu ya, nggak hanya ilmu yang kita dapat, tapi kita bisa mulai mengimplementasikan wakaf dari hal-hal yang paling bisa kita lakukan. Kalau yang punya dana silahkan berwakaf gitu ya, yang punya lembaga wakaf silahkan dikelola dengan sebaik mungkin, yang akademisi, praktisi bisa juga mengoptimalkan wakaf di kehidupan kita sehari-hari. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Lisa Listiana dari Universitas Indonesia. Pemaparannya luar biasa, diakhiri dengan foto dari Ottoman Turki sepertinya itu. Ya, jadi mudah-mudahan acara kita sudah dengarkan bersama pemaparan dari keempat narasumber. Silahkan mengingat waktu, kami cukupkan satu sesi pertanyaan untuk satu orang penanya, dipersilahkan jika ada. Untuk mengenalkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kalau Bapak Ibu ada produk nanti wakaf tentu pemasarannya juga luar biasa harus ada dan edukasi salah satu kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dian atas responnya. Mohon maaf kepada para narasumber yang lain. Oh, oke. Setengah menit boleh? Ya, silahkan. Mungkin sedikit menambahkan aja, sepakat banget bahwa mungkin salah satu caranya melalui kurikulum gitu ya, dan mungkin cara yang lain itu bisa lewat khutbah-khutbah Jumat gitu ya. Jadi mungkin mumpung di sini ada Pak Gubernur gitu kan, biasanya kalau khutbah Jumat, ya kayak saya perempuan mungkin nggak datang sholat Jumat gitu ya, tapi kalau dengar cerita-cerita biasanya jarang banget bahas tentang ekonomi syariah gitu, khususnya tentang wakaf gitu. Jadi mungkin bisa disisipkan gitu ya, dalam sebulan sekali, misalkan dari 4 kali Jumatan gitu, ada topik terkait dengan wakaf gitu ya, sehingga literasi wakaf ini orang tahu bahwa wakaf ini keren, wakaf ini bagus gitu ya, ya salah satunya lewat edukasi dari khutbah-khutbah Jumat. Mungkin itu sedikit tambahannya. Baik, luar biasa dokter. Jadi lewat khutbah Jumat ya, nggak mesti melalui universitas. Kita ada yang setiap Jumat kita masuki dengan tema wakaf. Silakan udah. Ya, setengah menit. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat hari ini kan ada gathering wakaf, kami berharap di sini bertemu wakif dengan nazir, bertemu wakif dengan mauquf alaih. Kami berharap hari ini wakif-wakif yang ada di sini nanti boleh berkunjung ke bawah. Ada wakaf produktif yang banyak dihadirkan oleh teman-teman forum wakaf. Bank Nagari juga sudah menyiapkan beberapa proyek-proyek tadi yang sudah kita sampaikan. Wakif-wakif yang berminat nanti boleh langsung mengunjungi kita untuk bisa sharing terkait dengan dana-dana yang bisa kita maksimalkan. Dan tentunya kita berharap Pak Hari Alexander nanti dari BPKH juga bisa membersamai proyek-proyek besar yang disampaikan oleh Buya Gubernur tadi, tentunya akan bisa dimaksimalkan dengan dana-dana besar dari korporat-korporat yang bisa masuk dalam bentuk wakaf ke Sumatera Barat. Intinya sustainable development ini benar-benar menjadi hal yang nyata yang bisa kita konkretkan di Sumatera Barat, tentunya dengan peran serta kita semua untuk bisa membersamai wakaf di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Uda Rafki. Silahkan bagi yang ingin melanjutkan di 30 menit atau 1 jam setelahnya, silahkan dilanjutkan dengan para narsum tetapi di situasi atau sambil makan siang bersama. Terima kasih kami sampaikan, mohon maaf atas nama moderator jika ada kekurangan bagi para narasumber, dan juga terima kasih kepada hadirin, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan untuk moderator dan narasumber kita di sesi kali ini. Kami mohon untuk moderator dan narasumber untuk maju ke depan guna penyerahan sertifikat penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyildi SP. Kami silakan naik ke atas panggung. Kami informasikan bahwa buku yang baru saja diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat kepada narasumber di sesi 4 adalah buku pemberian dari BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Gubernur untuk berkenan mengambil sesi foto bersama dengan narasumber kita di sesi kelima ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Gubernur, moderator dan narasumber kita di sesi kali ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of our session.
We extend our sincere appreciation to our moderator and speakers for the valuable insights. We will now take a short break. The program will resume promptly at 2 p.m. Thank you and please enjoy the break. الحضور الكرام، ننتقل الآن إلى فترة استراحة قصيرة لأداء الصلوات وتجديد النشاط. نرجو من الحضور الكرام الاستمتاع بهذه الاستراحة على أن نلتقي مجددا في هذا المكان في الساعة 1:20 ظهرا لمواصلة برنامجنا بهمة أقوى ونشاط أعظم. Sesi berikutnya adalah istirahat. Para hadirin disilakan untuk menikmati istirahat ini dan kami harap kembali ke aula pada pukul 2 guna melangsungkan prosesi penutupan konferensi wakaf internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.